Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Jemaat Healing Harmony dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali bersama dengan kami Healing Harmony Singers. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Satu kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap kita. Setiap potensi yang ada di dalam kita, biar kita mau kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Malam hari ini kami datang, mari Bapak Ibu Saudara, datang dengan hati yang rindu akan Tuhan. Bawa pujian kita malam hari ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku. Ini pernyataan kami malam hari ini, Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku. Sekali lagi ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku. Setiap hatiku dan setiap jiwaku. Setiap hatiku dan setiap jiwaku. Shalom saudara mendengar Healing Harmony dimanapun saudara berada. Di ruang dengar saudara malam hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dalam level yang biasa-biasa saja. Setiap kita diciptakan secara unik dengan pelbagai potensi, talenta, hal hebat, dan pelbagai kelebihan. Tahukah saudara bahwa Tuhan juga menciptakan seperti sesuatu spirit atau kemauan atau semangat yang sengaja ditaruh dalam kita yang mampu mendorong meluaskan kapasitas kita untuk terus mengalami pertumbuhan yang berarti. Bukan hanya semangat untuk meluaskan kapasitas untuk bertumbuh, tetapi sekaligus memberikan kesadaran dan tanggung jawab untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Saudara, ada banyak sekali orang yang susah mengembangkan kapasitas untuk bertumbuh dan mengalami kemajuan yang berarti dan berdampak bagi lingkungan seputarnya. Apakah itu lingkungan keluarga, pekerjaan, ataupun juga pelayanan? Masalahnya bukan tidak memiliki potensi, tetapi masalah terbesar yaitu tidak memiliki spirit yang unggul diikuti perilaku yang mengagumkan untuk mengembangkan potensi diri yang memang sudah ada. Tahukah saudara apa yang Tuhan perhatikan dari kehidupan kita? Saudara, jika saudara melihat perumpamaan tentang talenta ketika 3 orang yang diberikan talenta masing-masing 5, 2, dan 1, dan yang 5 berhasil memperlembahkan menjadi 5, yang 2 berhasil memperlembahkan menjadi 2, sementara yang 1 tidak berhasil karena dia menanam talenta itu dan kembalikan talenta itu kepada yang mempercayakannya. Saudara, apa respon Tuhan yang mempercayakan 5 dan 2 talenta kepada orang yang berhasil memperlembahkannya? Di dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, Tuhan itu memuji orang itu dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan kita memuji apa yang dilakukan bukan hanya orang yang berbakat atau bertalenta atau berpotensi. Mengapa? Karena Tuhan mencari hamba yang melakukan pekerjaan yang dipercayakan dengan benar. Tuhan memuji orang yang berkarakter baik, bukan hanya berbakat atau berpotensi. Mengapa? Karena sejujurnya semua orang memiliki potensi, tidak ada yang tidak memiliki potensi. Jadi Tuhan mencari orang yang memiliki respon dan sikap serta karakter dalam mengembangkan apa yang memang ia sudah beri. Talenta 5
2 atau 1 tidak masalah, tetapi bagaimana respon kita itu jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Yang Ia hargai adalah perilaku dan karakter kita dalam meresponinya. Saudara, hari ini mari kita belajar bagaimana untuk menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan dengan semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saya harus katakan sekali lagi bahwa yang Tuhan suka dari kita adalah respon kita berupa sikap dan perilaku dalam mengembangkannya. Demikian juga dengan karakter kita. Hal yang pertama saya harus katakan, potensi diri bertumbuh melalui karakter. Saudara, firman Allah tadi mengatakan bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Apa yang dikatakan tentang perbuatan? Perbuatan itu berbicara tentang rajin, ulet, fokus, tidak mudah menyerah, berorientasi ke depan, inovatif, tidak tersinggungan, tidak mudi-mudi. Amsal 12 ayat 24 berkata, orang rajin tangannya akan memegang kekuasaan. Rajin itu konsisten, baik dalam kata maupun perbuatan. Ulet itu tetap maju walaupun sulit. Fokus itu tidak bercabang konsentrasi untuk apa yang dikerjakan. Tidak menyerah itu sudah jatuh bangun lagi, lakukan lagi. Berorientasi ke depan itu artinya mata yang tertuju pada tujuan Tuhan, tidak melihat kegagalan yang sudah terjadi di belakang. Inovatif artinya selalu mencari terobosan baru, pengembangan-pengembangan. Jika yang lama tidak menghasilkan yang baik, berarti harus ada terobosan yang baru. Tidak tersinggung artinya menempatkan logika dan positive thinking lebih utama dari intimidasi perasaan. Mudi-mudi itu jika keadaannya baik, ya semangat. Kalau situasinya kurang mengenakan, malas alias suam-suam kuku. Nah saudara, banyak orang berbakat dan berpotensi kalah oleh orang rajin, orang tekun, dan tidak mudah menyerah. Dan Tuhan lebih mempercayai orang yang terus melakukan bagiannya dan mengembangkan potensi diri meskipun sudah lelah. Dengar saudaraku, hari ini saya mau katakan jangan menunggu mood. Jangan berhenti karena belum terlihat hasil. Teruslah setia di dalam setiap proses. Haleluya. Yang berikutnya, unggul dan tangguh. Ini lebih daripada sekedar kata-kata. Di dalam Daniel 6 ayat 3, Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Daniel tidak hanya setia tetapi unggul. Keunggulan bukan soal pamer, tapi keinginan dan usaha untuk terus memberi yang terbaik. Tangguh itu artinya tidak runtuh patah oleh kritik, tidak berhenti karena tekanan, tidak pahit oleh perlakuan tidak adil, tidak sering komplain dan bersungut, tidak hilang kepercayaannya kepada Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan sering memakai tekanan untuk mengangkat dan meluaskan kapasitas kita. Sekali lagi, Tuhan sering memakai tekanan untuk mengangkat dan meluaskan kapasitas kita. Hal yang berikutnya, di samping tadi pertama, perbuatan, kemudian unggul dan tangguh, lalu kemudian hal yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu setia dan bertanggung jawab. Saudara, sering ukuran kedewasaan itu terlihat dari kesetiaan dan tanggung jawab. Firman Allah bilang bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Dalam Lukas 16 ayat 10. Kesetiaan bukan soal besar kecil tugas atau apa dan siapa yang memberi tugas. Tetapi kesetiaan itu orang yang selalu bertanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan baik. Tidak lari dari konsekuensi sekalipun buruk akibatnya. Tidak suka cari alasan untuk menolak. Selalu sabar dalam setiap tekanan. Tidak melakukan sesuatu karena happy. Tidak melakukan sesuatu untuk dilihat orang. Tetap bekerja baik ketika tidak ada yang melihat. Tidak gampang melempar tugas. Tidak gampang melempar kesalahan kepada orang lain. Saudara, saya harus katakan kepada saudara bahwa promosi Tuhan sering datang bukan hanya karena doa, tetapi karena kesetiaan dan tanggung jawab. Haleluya. Hal yang berikutnya, bagian D, dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amsal 28 ayat 20. Tuhan mencari orang yang kalau diberikan tugas selesai, kalau berjanji ditepati, kalau dipercaya tidak menyalahgunakannya. Talenta boleh berbeda,
tetapi pribadi yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Menentukan seberapa besar Tuhan mempromosikan dan mempercayakan hal-hal yang lebih besar dalam hidup kita. Haleluya. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa mempercayakan hal yang lebih besar kepada saudara pendengar malam hari ini? Saudara, sebagai penutup, saya ingin mengajak saudara bahwasanya potensi bukan ditentukan oleh bakat saja, tetapi oleh karakter yang dibangun setiap hari. Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling pintar, tetapi yang rajin, ulet, unggul, tangguh, setia, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan serta dapat dipercaya. Mari kita berkata kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, bentuk aku menjadi pribadi yang layak Engkau percayakan. Tuhan, ubah karakterku supaya semakin hari semakin dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari renungkanlah kembali apa yang sudah terjadi dalam hidup malam hari ini. Dan biarlah saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin bertumbuh. Aku tidak mau menyia-nyiakan potensi yang Engkau titipkan. Bentuk karakterku, perkuat komitmenku, ubah hidupku untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di ruang dengar saudara, kami undur diri dari hadapan saudara. Saya James Tuhumuri bersama Healing Harmony. Doa kami, saudara menjadi orang-orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.